Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu. Beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan terus memperingati kebaikan-kebaikan Tuhan. Merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengar baik, walaupun Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan beri penghibur yang luar biasa atas setiap kita. Bukankah Dia Allah yang hebat? Bukankah Dia Tuhan Allah yang layak ditinggikan? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia Allah yang hebat. Dengan segenap hati saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil sikap teduh saat ini. Mari ingat segala kebaikan mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Dia Allah yang mati, bangkit dan naik. Namun Dia tidak meninggalkan kita. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami sungguh memuji-Mu, kami sungguh membanggakan-Mu, kami menghormati-Mu Tuhan. Jesus.
jemaat Tuhan. Come on, kita mau sama-sama tinggikan Tuhan. Dia Allah yang hebat, amin. Dia Allah yang dahsyat, amin. Bolehkah berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
Keluarga-keluarga, ada berapa banyak kau merindukan jamahan dan lawatan Tuhan. Hari ini iman itu akan terjadi di dalam keluargamu. Come on. Sama-sama katakan, peluk
Tinggilah nama-Mu atas setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap menjadi orang yang setia, menanti-nantikan kehadiran-Mu sampai habis umur kami. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Sampai tutup umur kami, Engkau dapati kami tetap setia. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Mari katakan dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk sambut firman-Nya pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu kesempatan di pagi hari ini. Kami menikmati suasana ibadah bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Sekalipun kami berada di dalam rumah kami percaya anugerah-Mu tetap mengalir bagi kami, memampukan kami, memberi kami sebuah penguatan lagi pada hari ini. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu tetap dalam lindungan Tuhan, dan kita semua masih ada di dalam penjagaannya selalu. Pada hari ini, hari Minggu ini, saat ini kita belajar firman Tuhan lagi.
kita akan melihat lagi kebenaran. Bapak Ibu semuanya bisa menyiapkan Alkitab saudara, dan kita akan bersama-sama belajar kembali. Hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema yang saya bagikan, yakni doa mendahului mukjizat dan kebangunan rohani. Doa mendahului mukjizat. Nah, saudara-saudara, setiap orang ingin ada mukjizat yang dia peroleh dalam hidupnya. Setiap orang ingin ada sesuatu namanya kebangunan rohani dalam dirinya. Sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dengan doa. Matius pasal 14, saya mengajak kita membaca bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya yang luar biasa. Ayat 22 sampai yang ke-36 kita melihat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi karena Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, kita melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Lalu kemudian setibanya mereka di Genesaret, orang-orang di sana disembuhkan dari sakit penyakit. Semua orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Matius pasal yang ke-14 ini ada beberapa kisah memang. Namun ayat 22 di situ dikatakan sesudah itu. Kata sesudah itu artinya ada peristiwa sebelumnya. Nah, peristiwa sebelumnya itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangkan saudara-saudara, bahwa orang itu yang bersama dengan Tuhan, 5.000 orang laki-laki yang bersama-sama mendengarkan khotbahnya, mendengarkan pengajarannya. Mereka bisa bertahan begitu lama karena begitu hausnya mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan. Namun kemudian ketika mau menjelang sore, saudara-saudaraku, hari sudah mulai malam, ya tentunya mereka harus pulang semuanya. Tapi Yesus melakukan mukjizat karena mereka tidak diinginkan Yesus pulang dengan perut kosong. Dan Tuhan lakukan mukjizat. Dari 5 roti 2 ikan, maka jadilah mukjizat itu memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan laki-laki. Mohon maaf, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya laki-laki 5.000 orang. Menurut ayat 21 pasal 14. Lalu kemudian setelah kejadian itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk berangkat lebih dahulu mendahuluinya ke seberang.
Saya percaya sekali saudara-saudaraku, saya yakin dan percaya sekali bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup ini, Yesus juga tidak mau kita hanya berpatokan pada pengalaman masa lalu. Ini yang saya yakini. Makanya Yesus menyuruh murid-muridnya, berangkatlah kau ke seberang. Duluanlah. Mukjizat atau pengalaman rohani yang mereka lihat di dalam Yesus, bagaimana Yesus melakukan mukjizat di mana memberi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, memberi makan mereka, itu sebuah perkara yang luar biasa yang mereka lihat. Tapi Yesus tidak mau sebatas itu saja. Saya yakin Yesus juga merindukan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, untuk berangkat ke seberang. Artinya jangan sampai di situ saja. Berangkat terus naik, terus juga ke seberang. Jangan sampai di satu posisi atau pada level tertentu Anda harus naik. Nah, saat waktu itu Yesus yang memerintahkan, tetapi pada waktu malam mereka dalam perahunya mereka, ingat ya saudara-saudara bahwa murid-murid Yesus itu rata-rata adalah nelayan. Sudah terbiasa dengan angin, sudah terbiasa dengan badai, sudah terbiasa saudara-saudaraku bagaimana mereka mendayung perahunya, memasang layar, semua mereka sudah biasa. Tetapi pada waktu mereka berada di tengah danau, ada angin yang datangnya tiba-tiba. Ya, perahu itu diombang-ambingkan. Yesus waktu menyuruh muridnya pergi, Yesus naik kemana? Dia naik ke atas bukit, ayat 23. Dan dia berdoa sendirian di sana. Nah, saudara-saudaraku, haleluya. Saya mau beritahu pada saudara-saudara bahwa dari manakah kegerakan ataupun mukjizat yang Yesus bisa lakukan? Sebenarnya itu dilakukannya melalui sebuah yang namanya persekutuan dengan Bapaknya terlebih dahulu. Jadi penting sekali Yesus itu di dalam kesibukan pelayanannya yang luar biasa, dia masih saja menyempatkan diri untuk berdoa seorang diri. Hasil dari doa-doa itulah sebenarnya saudaraku, dia tahu dan bagaimana keadaan kondisi ke depannya. Dari doa-doanya itu jugalah dia mengerti apa yang jalan yang harus ditempuh. Hikmat yang harus dia katakan, perkataan yang hikmat yang harus dia sampaikan. Dari mana Yesus tahu murid-muridnya itu sedang diombang-ambingkan di tengah danau itu? Saya yakin di dalam doa-doanya Yesus memiliki sebuah penglihatan, dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mengajak saudara dan saya untuk senantiasa memiliki persekutuan dengan Bapa. Kenapa saudara? Karena dengan persekutuan dengan Bapa, doa-doa kita yang terus kita naikkan, penyembahan-penyembahan kita yang terus kita naikkan, itu akan mendatangkan banyak hal yang positif bagi diri kita. Kita akan diberi kekuatan untuk melakukan banyak hal. Kita diberikan oleh Tuhan itu kuasa, kemampuan untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan. Dan yang luar biasanya, melalui kita Tuhan mampu melakukan mukjizat-mukjizatnya. Yesus datang pada waktu malam, dia berjalan di atas air. Mukjizat lagi dia lakukan di situ. Dia berjalan di atas air. Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air, tapi saat itu Yesus berjalan di atas air. Bayangkan tengah malam jam 3 pagi-pagi buta begitu ya, tengah-tengah malam begitu, gelapnya begitu luar biasa. Yesus datang, lalu kemudian dalam ketakutan tentunya murid-muridnya bilang, wah itu hantu. Pada dasarnya sebenarnya ketakutan mereka itu didasari oleh karena mereka tidak pernah atau belum pernah melihat bagaimana seorang yang berjalan di atas air. Yesus juga belum pernah mereka lihat waktu itu. Jadi memang sebenarnya
Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya lagi. Pemeliharaan, penjagaan, dan lebih lagi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Itu akan terus dari hari ke hari. Berbeda setiap hari, berbeda setiap hari. Mukjizatnya setiap hari itu akan selalu berbeda. Kalau kita peratapan bilang kasihnya itu baru setiap hari. Jadi Yesus sedang membawa murid-muridnya kepada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan dia. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, engkau dan saya perlu sadari bahwa ketika engkau berdoa dengan tekun, punya persekutuan dengan Bapa, dan terus engkau naikkan penyembahanmu, doa-doamu terus kepada Tuhan. Yakinlah saudara-saudaraku bahwa pertolongan Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan itu akan dinyatakannya dalam hidup saudara dan saya. Dan Yesus berjalan di atas air, mukjizatnya, lalu kemudian dia menyuruh muridnya, karena si Petrus bilang, kalau kau itu Tuhan bawa aku, bilang aku juga, suruh aku datang kepadamu. Tuhan bilang mari. Dan benar, Petrus pun bisa berjalan di atas air. Tapi ketika ada tiupan angin, dia mulai khawatir, dia mulai takut. Akhirnya dia pun jatuh tenggelam dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Kalau begitu, apa yang membuat Petrus sebenarnya tenggelam? Karena ketakutannya. Ketakutan itu sebenarnya bisa ditaklukkan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika apa? Ketika kita punya persekutuan yang manis dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jangan pernah engkau lepaskan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah. Jadi saudara-saudara, kita lanjutkan kisah ini, di mana mereka sampailah mereka waktu Yesus itu di dalam perahu, ya, naik, suruh tenang teduh, itu ombak, tenang semuanya. Danau pun jadi teduh. Luar biasa sekali saudara-saudaraku. Danau itu pun menjadi tenang. Sampailah mereka di Genesaret, dan di sana kebangunan rohani terjadi luar biasa. Orang-orang sakit disembuhkan. Orang-orang yang banyak sekali, mereka yang memiliki berbagai penyakit datang. Sampai ada yang menjamah jumbai jubahnya saja. Kalau diperkenankan, mereka sembuh. Saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lihat dalam kisah ini, mukjizat-mukjizat yang besar yang Tuhan lakukan, selalu kalau Anda lihat bagaimana kehidupan Yesus, didahului dengan doanya, persekutuannya dengan Bapa di surga. Jadi tidak ada sebuah mukjizat tanpa sebuah doa yang bertalu-talu, saudara-saudara. Tidak ada kebangunan rohani tanpa sebuah doa yang dinaikkan terus menerus. Tidak ada, saudara-saudara. Enggak pernah ada orang duduk tenang lalu kita akan berharap ada kemajuan. Tidak ada, tidak mungkin, saudara. Saudara-saudaraku, di dalam doa-doa, Bapak Ibu coba lihat di ayat ini. Yesus bisa mengerti dan melihat dengan mata batinnya bagaimana murid-murid itu mengalami kesusahan di tengah danau karena angin kencang. Kalau pada kitab yang lain dituliskan tuh sekonyong-konyong datanglah, kan? Sekonyong-konyong tiba-tiba datanglah angin badai begitu kuat. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika angin datang, badai itu datang, apa yang Anda sebenarnya, respon Anda sebenarnya bagaimanakah respon Anda? Itu tergantung daripada persekutuan Anda dengan Tuhan. Percayalah, kalau persekutuan Anda di dalam Tuhan, Anda itu tidak menjalaninya dengan tekun, Anda tidak mengalaminya dengan sungguh dari hati saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Anda akan punya respon menjadi takut, akan berespon menjadi khawatir dalam hidup ini.
Tapi kalau Anda punya persekutuan yang manis dengan Tuhan, saya yakin Roh Kudus pasti ingatkan saudara. Dan angin badai yang menerpa saudara, saudara akan bisa menertibkannya, menenangkannya sendiri. Anda akan bisa meneduhkannya dengan kuat kuasa yang diberi Tuhan. Saya yakin sekali. Dan ingat saudara-saudaraku, betapa banyaknya orang-orang yang hari-hari ini sebenarnya, yang saya sudah lihat, bukan lagi nantinya mati karena pandemik virus corona, tapi matinya karena ketakutan akan pandemik itu. Jadi sudah terbalik ini saudara. Bukan karena virus coronanya lagi, tapi itu ketakutan itu yang membuat dia mati. Ketakutan itulah yang membuat dia hancur, saudara-saudaraku. Harusnya kalau dia punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, dia punya sebuah hubungan manis dengan Bapa, dia akan tetap tenang dan meneduhkan hatinya yang galau. Dia pasti bisa, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya pasti bisa. Kebangunan rohani setelah, Anda boleh lihat, kebangunan rohani setelah badai itu, Anda bisa lihat terjadi di seberang sana. Ada kekuatan Tuhan yang luar biasa dahsyat di sana. Maka saya punya sebuah keyakinan memang bahwa kalau Anda berdoa dan Anda berdoa dan Anda berdoa untuk sebuah kebangunan rohani, maka biasanya akan datang badai menerpa hidup Anda. Akan ada banyak sekali yang namanya kesusahan menerpa kita. Saya juga punya sebuah keyakinan juga ketika kita berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk Indonesia, berdoa terus Tuhan, berdoa terus, ya Tuhan tolong Tuhan. Dan kegerakan itu kita rindu. Sebelum kebangunan rohani itu terjadi, saudara-saudaraku, biasanya akan ada goncangan, ada angin sakal, ada angin badai yang membuat kita berputar dan mungkin kita menjadi bingung. Dari manakah angin ini datang? Saya kadang-kadang berpikir itu, dari mana angin ini bisa datang? Kenapa dia bisa datang begitu rupa? Saya di dalam penafsiran saya yakin dan percaya bahwa karena Tuhan ingin melayani di Genesaret dan akan ada kebangunan rohani di sana, maka iblis tidak suka dan dia akan memberikan goncangan bagi hidup kita. Dan bagi pelayanan Yesus, murid-muridnya diberikan sebuah goncangan sehingga saudara-saudaraku mereka menjadi ketakutan. Dan kalau boleh tidak usah jadi sampai mendarat ke seberang sana. Jadi saudara-saudaraku, untuk sebuah kebangunan rohani, untuk sebuah mukjizat-mukjizat yang kita mau lihat dalam hidup, perhatikan saya baik-baik. Seringkali saudara-saudaraku sebelum itu terjadi akan ada banyak badai yang menerpa hidup kita. Kalau engkau ingin suamimu bertobat sungguh-sungguh, dengarkan ibu, rindu, maka biasanya sekalipun kau sudah berdoa dan berdoa, ada saja badai yang menerpa. Tapi percayalah bahwa saatnya akan tiba, kebangunan rohani akan terjadi dalam diri suami Anda. Begitu juga kalau ingin melihat mukjizat dan kebangunan rohani terjadi dalam keluarga Anda, maka saya memberitahu pada saudara akan ada juga seringkali angin badai yang mengganggu, kesulitan. Ada banyak sekali yang mengganggu kehidupan Anda. Atmosfer rumah Anda itu sepertinya selalu saja Anda merasa begitu terganggu sekali. Tapi jangan lupa, Anda jangan berhenti untuk berdoa. Anda harus terus tekun. Karena saatnya akan tiba, kebangunan rohani itu akan nyata. Bapak ibu saudara-saudara, saya rindukan hari ini setiap kita yang ada di dalam rumah, janganlah kita menjadi orang yang hari ini pasif dengan berkata pasrah, begitu ya. Pasrah hanya itu seperti seolah-olah putus pengharapan. Tidak ada sebuah harapan dalam hidup saudara rasa. Belajarlah kita dari bagaimana kehidupan Yesus hari ini. Memiliki sebuah hubungan dengan Bapa. Terus, dan kalau Anda terus lakukan dalam hidup saudara, ada masa-masa sendiri yang dimana Anda Tuhan saja, Anda dengan Bapa di surga saja,
Anda membuka diri untuk diketahui apa adanya. Membuka diri Anda untuk Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Setiap hari di mana ada waktu-waktunya, Anda memberikan waktu Anda untuk Tuhan, menikmati Dia dalam penyembahan, pujian-penyembahan Anda. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Kalau Anda berdoa dan terus lakukan, maka saya yakin kebangunan rohani akan nyata dalam hidup saudara. Apa yang Anda doakan buat Nias kita, buat Indonesia, buat kota ini, akan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Percayalah saudaraku, yakinlah hidup, yakinkan diri saudara bahwa hidup Anda ketika bersama dengan Tuhan, Anda akan melakukan banyak perkara yang besar. Walaupun hari ini saudara seperti terbelenggu karena di dalam rumah, janganlah pernah putus pengharapan Anda. Janganlah pernah putus sebuah yang namanya dalam hidup Anda. Jangan menjadi orang yang galau, lalu merasa malas mengerjakan apapun, sepertinya tidak bisa. Jangan saudara. Ayo, saya ajak saudara, naikkan doa-doa saudara. Terus, karena doa-doamu itulah yang mendahului mukjizat-mukjizat, mendahului kebangunan rohani yang Anda akan lihat pada akhir. Saya mengajak kita semua pada hari ini, seluruh umat Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, lanjutkanlah doa-doa Anda. Lanjutkan persekutuan Anda dengan Bapa di surga. Tidak akan ada yang sia-sia. Naikkan pujian penyembahan Anda. Naikkan terus, doakanlah bangsa ini. Doakan sisi rumahmu. Doakan semua kita yang ada dalam jemaat. Kita akan melihat bahwa pada akhirnya kebangunan rohani akan nyata. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, agar kami memiliki persekutuan dengan Bapa. Doa-doa kami itulah yang mendahului mukjizat-mukjizat. Doa kamilah yang mendahului kebangunan rohani dalam hidup kami, dalam kehidupan keluarga kami, bangsa kami. Tuhan ingatkan kami selalu untuk bisa praktekkan kebenaran ini dan terus melakukannya dalam hidup kami. Teguhkan Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus mengingatkan kami selalu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kiranya Engkau terus berbicara dalam setiap kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya firman itu memberkati setiap kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu, kita berikan persembahan yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian, Aku Diberkati. Sepanjang hidup diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi katakan. Baik, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa program GKB Peduli akan kita lakukan lagi tahap kedua. Dan diharapkan setiap kita bisa memberikan dana-dana kita
untuk kita akan salurkan kepada yang membutuhkan. Tahap yang kedua ini kita akan coba untuk bisa mendistribusikannya kepada para hamba-hamba Tuhan, sebagian besarnya tentunya, dan kepada yang lain yang membutuhkan juga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya setiap kami diberkati. Kami akan senantiasa semangat, kuat dalam menjalani hidup. Berkati semuanya kami, berkati seluruh umat-Mu dan bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungi bangsa kami, jagai, sertai, dan jauhkan Tuhan dari setiap mara bahaya. Kepada Bapak Presiden kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dia kuat, sehat, beri dia hikmat di dalam dia memimpin dan mengatur segala sesuatunya. Kami berdoa untuk wakil, para menteri dan seluruh jajarannya. Tuhan juga yang selalu menjaga, menyertai. Kami serahkan segala suatu penanganan untuk pandemi daripada virus corona. Biar Tuhan sendiri memberikan penguatan dan hikmat kepada pemimpin kami, presiden kami, dan seluruh jajaran menteri di dalam mengatur dan menanggulangi semuanya. Kami berdoa untuk para medis, juga dokter, perawat. Tuhan serahkan mereka, Tuhan tetap lindungi dan sertai. Akhirnya Tuhan, seluruh umat-Mu yang hari dimanapun ada beribadah, berkati seluruh umat-Mu. Dan kami yang ada di kota Gunung Sitoli, Engkau juga memberkati kami. Program GKB Peduli yang akan kami lakukan lagi pada minggu-minggu depan, Tuhan berikan kami hikmat juga, kekuatan, kesehatan dalam mengatur semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami akan kembali di dalam kehidupan kami, menjalani hidup sehari-hari lagi, esok, lusa, dan seterusnya. Tuhan akan mengatur langkah kami. Sekalipun kami di dalam rumah, biarlah Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan senantiasa, dan beri hikmat di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, dan kami menerima berkat-Mu. Saudara-saudaraku semua kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Yesus Kristus Tuhan, serta yang manis dalam Roh-Nya yang kudus akan selalu kau nikmati senantiasa dalam hidupmu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Haleluya.